Halo Sobat Otohin, di depan kami sudah ada mobil terbaru di IMS 2026. Perkenalkan, ini adalah iCar V23. Ya, mobil ini langsung meluncur di IMS 2026 dan kita akan bahas detail mengenai iCar V23. Secara desainnya memang ini mobilnya tuh Jeep banget, karena si iCar ini sendiri dia langsung meluncurkan produknya mereka V23 ini, satu produk saja yaitu yang versi Jeep seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya dari lampu depan, ini tuh udah kelihatan Jeep banget ya, sporty banget, adventure banget. Karena lihat dari bagian lampunya ini tuh, dia bentuknya lingkaran, bulat seperti ini. Nih. Ya kan, tapi dia ada LED stripnya, jadi kelihatan tetap modern namun juga gagah. Terus model bagian depannya nih, bagian spakbor depannya juga besar banget ya, tebal. Dan kita reviewnya yang warna putih, dia paduan antara putih dan hitam. Jadi kelihatan gagah banget ya, karena gak cuman putih yang kelihatan clean, tapi juga hitamnya tuh menambah kesan bold, pemberani, dan gagah. Untuk nextnya kita coba lihat di sini untuk bagian sampingnya, dia untuk bagian over fendernya dia cukup lebar ya. Jadi kelihatan sangat kaku dan tegas. Di bawahnya juga ada tambahan lagi berwarna hitam. Nah di sini untuk velgnya dia memang masih menggunakan velg dari negara asalnya China, ini mereknya Chaoyang. Ini profil bannya 265/45 ring 21. Palangnya 5 dan bautnya pun 5. Jadi ini iCar ini dia mobil jenis Jeep ya, adventure ini yang secara velgnya ini besar banget ya, di 21 inci teman-teman depan belakang. Sangat menarik. Jarang-jarang Jeep yang baru seperti ini keluarnya dengan velg yang besar dan racing seperti ini ya, 21 inci. Nah, secara dimensi ini mobilnya juga terbilang cukup panjang karena dia sekitar 4,2 meter, lebarnya 1,9 meter dan tingginya di 1,8 meter. Nah, sumbu rodanya juga di sekitar 2,7 meter ya. Jadi cukup panjang untuk sebuah Jeep dari iCar V23 ini. Kita lanjut untuk bagian sampingnya tadi sudah, di sini ada tambahan ya untuk bagian seperti airflow gitu ya, biar nambah kesan aerodinamis. Untuk bagian spionnya juga, spionnya memang kotak warna hitam dan sudah ada kameranya di sini. Terus di bawahnya juga dia ada spakbor ya, ada buat kita injekan masuk ke dalam kabin. Nanti kita akan cek lebih dalam. Nah, dia tuh di sini ada dua mode, ada yang mode RWD dan IWD. Ini kita akan bahas lebih lanjut ya untuk speknya. Kita lihat dulu bagian sampingnya, ini bisa memuat sekitar 5 penumpang. Sini bagian ban belakangnya juga sama ya, velgnya ring 21 juga. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Modelnya tuh kelihatan modern sekali ya. Jadi kesan Eropanya juga dapat banget. Lampu belakangnya model seperti ini ya, kotak persegi panjang, horizontal mengecil. Terus juga di sini tulisan iCar V23. Kemudian di sebelah kanan sini ada sejenis kayak konde, tapi ini bukan konde. Ini ada tambahan kamera di sini, ada bagian lampunya juga di sini. Ini buat tambahan penerangan ya, seperti di malam hari. Kemudian di sini juga ada lampunya, dan di sini sepertinya disediakan slot ya. Mungkin kalau teman-teman mau tambahin lampu biar lebih racing itu bisa banget ditambahkan di bagian belakangnya. Terus di sini juga ada radar di sini ya, menarik banget. Ada sensor parkir juga, jadi dia sudah dilengkapi dengan ADAS yang cukup tinggi lah, untuk speknya tuh cukup lengkap. Nah, di sini dia untuk bagian tempat ngecasnya ada di sebelah kanan. Dia tuh baterainya ada 3 tipe ya. Jadi 3 tipe baterai itu adalah baterai yang paling kecil 47,28 kWh. Jarak tempuh bisa 300 km. Serta kemudian yang berikutnya adalah versi yang 59 kWh ini. Jarak tempuhnya hingga 400 km. Dan satu lagi yang paling besar itu di 81 kWh hingga 500 km untuk jarak tempuhnya sekali charge. Udah ada sistem ADAS, udah ada sistem fast charging juga tentunya. Nanti kita akan coba lihat lebih dalam ya untuk si iCar ini, interiornya seperti apa. Yuk kita masuk ke dalam untuk melihat interior dari iCar V23. Nah, kita masuk ke bagian interiornya. Untuk bagian pintu ini bukannya unik banget ya, bukannya begini, tapi dia tetap rata dengan bodi, jadi keren banget. Nah, ini untuk bagian pintunya ini biasa ya, kelihatan sangat kokoh dan kekar ini. Ini semua sudah soft touch juga. Di sini ada warna silver, pengaturan window-nya semua sudah auto. Ada speaker juga di sini ya.
Di bawah sini untuk bagian handle pintunya ada di bawah juga. Ada tempat penyimpanan ya, sama di sini polos aja. Nah, kemudian di bagian setirnya ini pakai setir yang minimalis ya. Di sini tidak ada layar sepertinya. Sama di sini ada pengaturan buat lampu. Sama di sini untuk bagian kisi-kisi lampunya modelnya kotak seperti ini ya, minimalis dan elegan. Di sini juga ada speaker juga di sini berwarna silver juga nih polesannya. Di sini warnanya hitam dan silver ya, soft touch. Ini juga bagian joknya juga kelihatan sporty banget. Nah, di sini untuk bagian setirnya dia sudah ada airbag. Kita cek apa dia sudah tilt. Oh, dia sudah tilt. Tapi kayaknya belum teleskopik ya. Belum teleskopik. Coba kita lihat lebih detail ya. Untuk interior dari iCar V23 ini. Ya, kita sekarang sudah di interior dari iCar V23 ya. Di sini juga ada handle-nya buat kita megang, mantap banget. Pandangannya cukup luas dan di sini untuk bagian cupnya masih kelihatan cukup jelas ya. Di sini tadi kita coba cek untuk setirnya, dia sudah tilt, tapi belum teleskopik ya sayangnya. Ini kita tarik nggak bisa, jadi dia masih tilt, belum bisa teleskopik. Ini setirnya juga kecil ya, minimalis dan enteng sekali. Di sini juga ada pengaturan juga di sini. Tombolnya simple sekali. Di sini untuk bagian panel tengahnya ini cukup besar ya ini. Mungkin sekitar 15 incian atau 16 inci, besar sekali. Touchscreen-nya juga kita lihat ini cukup responsif, bisa buat pengaturan radio juga, buat pengaturan kameranya juga di sini. Jadi banyak banget pengaturannya, bahkan kita bisa lihat untuk ini ya, untuk bagian keseimbangannya nih. Seperti apa ya? Seperti kalau misalkan kita punya alat tuh biar tahu kemiringannya berapa, itu mantap banget ya. Terus di bawah sini untuk bagian kisi-kisi AC-nya mengkotak seperti mobil petualang yang maco banget. Ada mode juga di sini, modenya ada di sebelah sini. Sini ada pengaturan autonya juga untuk kipas AC, untuk pengaturan kisi-kisinya ya. AC-nya juga hazard, sama arah AC-nya juga di sini. Di sini kosong, nggak ada apa-apa. Nah, di sini untuk tempat cup holdernya di tengah, sama di sini ada NFC ya. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan, sama ada colokan HP-nya di dalam. Wah, menarik banget ya. Nah, di sini ada tempat untuk penyimpanannya. Di sini kayaknya ada tempat penyimpanannya. Oh, ini ada cantolan juga teman-teman. Menarik juga ya. Ada cantolan kecil di sini. Nah, di sini juga untuk pengaturannya juga ada nih buat. Oh, ini sayangnya memang tidak ada sunroof, tapi buat pengaturan audionya seperti di sini ya. Ada aux 1, aux 2. Di sini vanity mirror-nya juga sudah ada. Kemudian di sini kita akan lihat nanti baris kedua, dia 2 penumpang di belakang, tapi sebenarnya bisa mau 3 ya. Tapi normalnya dia 4 penumpang karena secara headrest-nya tuh cuman ada 2. Nah, di sini untuk bagian headrest yang baris pertama dia terpisah ya, dan ini sudah ventilated seat kayaknya, karena jatuhnya rapih dan dia ada bolong-bolongnya. Bolong-bolongnya ini menandakan kalau mobil ini biasanya sudah dilengkapi dengan ventilated seat atau penghangat lah gitu, untuk menghangatkan kalian kalau lagi dingin. Mantap banget ya. Nah, ini adalah interior dari iCar V23. Nah, ini kita lupa di sini untuk bagian joknya juga sudah otomatis ya, udah elektrik di bagian baris pertamanya. Nah, kalau kita lihat di baris kedua, nah ini baris kedua juga dia udah ventilated seat ya, mantap banget. Dan ini cukup lebar. Di tengah ini dia cuma ada tempat penyimpanan doang ya, dan tidak ada tempat chargeran. Kayaknya digabung di tengah sini, karena tengah sini dia gabung dengan konsol tengahnya. Jadi di belakang sini nggak ada apa-apa, cuman ada ini juga nih, seat pocket di belakang baris di depan sini ya, kanan kiri udah ada. Nah, ini bagian belakang dari iCar V23. Ya, untuk iCar sendiri kita akan bahas terakhir mengenai harga. Kalau buat informasi teman-teman, ini iCar ini sendiri adalah bagian dari Chery Group juga, dan versi iCar V23 ini sebenarnya ada beberapa versi, yaitu ada versi yang V23 OG, Pro dan Pro Plus. Nah, di depan kami ini adalah tipe Pro Plus yang paling tinggi variannya, dan harga sendiri estimasinya sekitar 700 jutaan, dan untuk eksklusifnya di MS ini dia 789 juta untuk khusus 23 konsumen pertama. Jadi buat teman-teman yang pengen memesan iCar ini, boleh aja langsung datang ke IMS 2026 di Jaya Expo Kemayoran buat melihat seperti apa si iCar ini sendiri, karena kalau dari klaimnya mereka ya, mereka tuh bisa nanjak sampai di
angle 43 derajat, angle yang cukup ekstrim untuk sebuah mobil, dan mereka mengklaim mereka tuh sanggup untuk melewati trek yang tinggi seperti itu. Nah, mungkin buat tanyakan SpongeBob kayaknya harusnya aman ya. Nah, gimana teman-teman untuk iCar V23 ini, apakah di harga 700 jutaan dengan beberapa spek yang tadi kami sudah sebutkan, apakah worth it, dan kira-kira ini layak disandingkan dengan mobil SUV yang seperti apa? Coba kalian bisa komen di bawah. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya.